البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجهل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa nama yang kemarin kita pelajari? Al-Qarib, Al-Qawi, Al-Qahhar. Al-Qarib apa maknanya? Nabil, tutup kitabnya. Al-Qarib, dan yang maha dekat. Kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala ada berapa macam, Dimas? Kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala ada berapa macam? Dua, yaitu kedekatan yang umum dan kedekatan yang khusus. Apa maksud kedekatan yang umum? Ja'far. Kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setiap makhluknya dari sisi ilmu, pengawasan, dari sisi ilmu dan pengawasannya. Jadi semuanya Allah mengetahui. Kalau yang khusus, kedekatan yang khusus, Muhammad Panima. Berupa kedekatan yang khusus maksudnya adalah kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya dari sisi apa? Sisi penjagaan, taufik yang diberikan kepada sebagian hamba-hamba yang Allah cintai. Khusus, kenapa? Karena khusus bagi hamba-hamba Allah yang Allah cintai dan bagi hamba-hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedekatan seperti ini tidak mungkin untuk kita capai hakikatnya. Hanya kita bisa mengetahui dari dampaknya. Berupa kelembutan Allah kepada hamba-hambanya, kemudian penjagaan, taufik yang diberikan. Al-Qawi, apa makna Al-Qawi? Iqbal. Zat yang maha kuat, yang memiliki kekuatan yang sempurna. Maksudnya kekuatan yang sempurna ini bagaimana? Indah ya Zakaria. Yang tidak ada satu kondisi pun padanya mengalami kelemahan, berbeda dengan makhluk. Al-Qahhar, apa makna Al-Qahhar? Kasha. Zat yang menguasai semua makhluknya, yang menundukkan mereka. Zat yang maha kuasa. Sekarang kita masuk pada Asma Allah Azza wa Jalla berikutnya. Al-Kabir. Qala Allah Ta'ala wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Ali Al-Kabir.
Al-Ali zat yang maha tinggi dengan semua sifat-sifat ketinggian. Al-Kabir ini yang sedang kita bahas. Baik. Kemudian dari as-sunnah di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fihi wa huwal aliyyul kabir. Ma'nahu huwal mawsufu bil jalali, yaitu zat yang disifati dengan kemuliaan. Wa kibaris sya'n wasighar, wasighari duni jalalihi. Al-mawsuf bil jalali wa kibari sya'n wa sighari duni jalalihi kullu kabirin, yaitu zat yang disifati dengan kemuliaan dan keagungan. Keagungan semua perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah, dan yang semua makhluk yang disifati dengan kebesaran menjadi apa? Kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka secara mudahnya Al-Kabir ya zat yang maha besar, zat yang maha agung, keagungan pada semua sisinya, dan semua makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah shaghir, kecil. Nama berikutnya Al-Latif atau Al-Karim. Al-Karim, qala Allah Ta'ala, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dari as-sunnah hadits Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu wa fihi anna Allah karimun yuhibbul karam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha mulia, penderma, zat yang maha memberi dan menyukai sifat-sifat kemuliaan. Dan kemuliaan dari sisi karam di sini kemuliaan dari sisi pemberian. Kedermawanan yang tidak ada batasnya. Dan makna Al-Karim al-muhsin bima la yajibu alaih, yaitu zat yang senantiasa berbuat baik dengan perkara-perkara yang pada asalnya tidak wajib atasnya. Ini dinamakan karim. Kalau memberi pada sesuatu yang itu wajib, tidak dinamakan karim. Tapi memberi kebaikan dalam keadaan tidak wajib atasnya, ini baru namanya karim. Wasafhu an haqqi kulli an haqqin huwalah. Wasafhu an haqqin huwalah. Dan memberikan keluasan, kelonggaran dari hak yang sebenarnya itu adalah haknya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, makna Al-Karim yaitu apa? Yaitu zat yang senantiasa memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya dalam keadaan kebaikan tersebut bukanlah sesuatu yang wajib atas Allah. Demikian pula zat yang memberikan kelonggaran tatkala hamba-hamba tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa min karamillahi an yabda'a bin ni'mati qabla istihqaqin wa yu'til ihsana min ghairi talabin. Termasuk di antara kedermawanan Allah Subhanahu wa taala
Yaitu Allah memulai dengan memberikan nikmat sebelum dia pantas mendapatkannya. Semua Allah berikan nikmat kepada kita. Nah, sebelum dia pantas mendapatkannya. Dan wa yu'til ihsan min ghairi talab, dan memberikan kebaikan tanpa permintaan. Ini baru dinamakan dengan karim. Kalau manusia dinamakan dengan karim, seorang yang disifati dengan karam, ya berarti kalau mampu memberi dan sebelum diminta, dan berbuat kebaikan pada perkara-perkara yang bukan wajib atasnya. Baik. Dan ini sifat kemuliaan jelas. Nah, baik, berarti nama Allah Al-Karim, padanya afanifillah terkandung padanya penetapan sifat Al-Karam. Baik, sifat Al-Karam yang juga terkandung padanya ihsan. Kemudian nama berikutnya Al-Latif. Qala Allah Ta'ala wa huwa al-latiful khabir. Adapun dari hadis Aisyah radhiyallahu anha wa fihi la tukhbiranni aw la yukhbiranni al-latiful khabir. Engkau kabarkan kepadaku, atau jika engkau tidak mau mengabarkannya, maka sungguh Al-Latiful Khabir yang akan memberikan kabar kepadaku. Ini berhubungan dengan kisah di mana Aisyah radhiyallahu anha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau keluar sampai ke Baqi'. Kemudian tatkala Nabi beranjak pulang, Aisyah segera balik ke rumah, tapi masih kelihatan napas terengah-engah. Diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya. Syahidnya penetapan nama Al-Latif dan Al-Khabir. Adapun Al-Khabir telah kita lewati. Maknanya apa secara ringkas Al-Khabir? Dan yang maha dan yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Yang mengetahui semua rahasia-rahasia. Baik. Sedangkan Al-Latif dikatakan oleh Imam As-Sa'di di sini qal alladzi ahata ilmuhu bis-sara'iri wal khafaya wa adraka al-khabaya wal bawatin wal umura ad-daqiqah. Al-Latif bi ibadihil mu'minin, yaitu zat yang ilmunya melingkupi semua perkara-perkara yang rahasia dan tersembunyi, dan ilmunya melampaui khabaya wal bawatin wal umur ad-daqiqah, yaitu mengetahui semua perkara-perkara batin dan perkara-perkara yang sangat lembut. Juga di antara kandungan makna Al-Latif yaitu Al-Latif bi ibadihi, yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Al-musilu ilaihim masalihahum bi lutfihi wa ihsanihi min turuqin la yash'uruna biha, yang menyampaikan kepada para hamba yang beriman tersebut kemaslahatan mereka dengan kelembutan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala dari jalan-jalan yang tidak mereka sadari. Secara ringkasnya Al-Latif yaitu zat yang maha lembut. Baik.
Di mana bentuk kelembutan Allah disebutkan nama Sa'di di sini apa? Allah memberikan kepada mereka kemaslahatan dalam keadaan si hamba tadi tidak sadar. Dan juga terkandung dari nama Al-Latif Afanifillah apa? Penetapan sifat ilm. Bahwasanya Allah Maha mengetahui semua perkara-perkara yang sangat detail. Perkara-perkara yang sangat lembut Allah mengetahuinya. Kemudian al-mu'min. Qala Allah Ta'ala as-salamul mu'minul muhaimin. Ya rahmatullah. Ma'nahu alladhi yu'amminu ibadahul mu'minina yawmal qiyamah min 'uqubatihi. Wa huwal muwahhid li nafsihi 'azza wa jalla. Maknanya adalah zat yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat dari hukuman-hukuman, yaitu hamba-hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu dari kandungan nama al-mu'min, yaitu apa? Tadi takmin, memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Juga telah kita lewati dulu di antara kandungan dari nama al-mu'min apa Zaid? Selain memberikan keamanan juga dari apa? Nah, al-musaddiq yaitu yang membenarkan Rasul-Rasulnya dengan diturunkannya mukjizat. Baik. Al-Muta'ali. Qala Allah Ta'ala Al-Kabirul Muta'ali. Ini juga telah kita singgung. Nah, ketika membahas nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-A'la dan Al-Ali. Karena ketiga nama ini Al-A'la, Al-Ali dan Al-Muta'al semuanya menetapkan sifat apa? Sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa fihi anal jabbaru anal mutakabbiru anal maliku anal muta'al. Aku adalah al-jabbar, aku adalah al-mutakabbir, aku adalah al-malik, aku adalah al-muta'al. Dan mananya jelas huwal 'ali 'ala khalqihi wa ta'ala 'anil naqaisi wa musyabahatil khalq. Dialah zat yang maha tinggi atas semua makhluk-makhluknya. Dan ketinggian Allah meliputi semua bentuk ketinggian. Nah, yaitu tiga apa saja ketinggian Allah ini? 4. Uluwul zat, uluwul sifat, uluwul qahar. Nah, baik. Dan wa ta'ala 'anil naqaisi wa musyabahatil khalq, dan maha tinggi dari semua kekurangan-kekurangan. Dalam artian apa? Allah tersucikan dari semua kekurangan-kekurangan dan penyerupaan terhadap makhluk. Nah, ini makna al-muta'al yang kita sering ketika mengatakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Maksud Ta'ala di sini apa? Ya Ta'ala 'anil naqaisi wa musyabahatil khalq wa Ta'ala 'ala khalqi. Maksudnya apa? Penetapan sifat ulu, zat yang maha tinggi. Allah Ta'ala berarti Allah ya, zat yang maha tinggi yang tersucikan dari semua kekurangan-kekurangan dan penyerupaan terhadap makhluk. Al-Mutakabbir. Qala Allah Ta'ala Al-Jabbarul Mutakabbir.
Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu al-mutaqaddim yang telah kita lewati dalam riwayat Ahmad tadi. Ma'nahu qala al-Asbahani athbata Allahu al-'izzata wal 'azamata wal qudrah wal kibr wal quwwah li nafsihi fi kitabih. Allah telah menetapkan baginya sifat izzah wal 'azamah wal qudrah, sifat izzah, sifat kemuliaan dari sisi kekuasaan, kemudian keagungan dan qudrah serta al-kibr. Tayyib, kembali kepada keagungan dan kesombongan. Maksudnya sombong di sini karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang satu-satunya yang berhak untuk berhias dengannya. Wal quwwah, dan sifat quwwah untuk dirinya pada kitabnya. Ya Allah telah menetapkan sifat-sifat ini untuk dirinya, ya kita wajib untuk menetapkannya. Wa qila huwal mutakabbir 'anis su'i wan naqsi wal 'uyub li'azamatihi wa kibriyaihi. Dan dikatakan di antara maknanya adalah apa? Huwal mutakabbir 'anis su', yaitu zat yang menyombongkan diri dari semua kejelekan-kejelekan. Dalam artian apa? Terjauhkan dari semua kejelekan dan merendahkan semua kejelekan serta kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Kenapa? Li'azamatihi wa kibriyaihi, dikarenakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Dan telah kita lewati dulu bahwasanya al-kibr sifat khusus bagi Allah. Kapan saja makhluk bersifat dengannya, maka ini terancam dengan hukuman. Baik. Karena kesombongan tidak pantas makhluk untuk bersifat dengannya. Al-Matin. Qala Allah Ta'ala inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Nabi telah membacakan kepadaku ayat ini. Tayyib. Ma'nahu qala al-Khattabi asy-syadidu al-qawi, yaitu zat yang maha kuat, alladzi la tanqati'u quwwatuhu, yang kekuatannya tidak akan terputus, wala yalhaquhu dha'fun wala luhur, dan tidak akan tertimpa kelemahan juga kecapean. Sekuat apapun manusia afanifillah mesti tertimpa capek dan mesti akan mengalami kelemahan. Adapun Allah Subhanahu wa taala kekuatannya kekuatan yang tidak terbatas. Sehingga nama Allah Al-Matin terkandung padanya sifat apa? Sifat al-quwwah, sebagaimana pada al-qawi. Makanya al-qawiyyul matin. Kalau dalam ayat ini dzul quwwatil matin. Nama-nama yang memiliki kedekatan makna diperhatikan. Sehingga ketika digabungkan dua nama tersebut semakin menambah kesempurnaan di atas kesempurnaan. Kemudian Al-Mujib. Qala Allah Ta'ala inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Rabbku itu qarib, dan yang maha dekat, dan mujib. Maknahu qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Nunniyah wa huwal mujibu man yad'u ajabahu. Anal mujibu li kulli man nadani wa huwal mujibu li da'watil muqtarri idh yad'uhu fi sirrin wa fi i'lani. Dialah al-mujib, yaitu yang menjawab siapa saja yang berdoa. Maka Allah menjawabnya, anal mujibu likulli man nadani. Aku adalah zat yang akan menjawab setiap orang yang memanggilku. Wa huwal mujibu li da'watil muqtarri. Dialah yang akan mengabulkan doa-doa orang yang terdesak. Tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirrin wa fi i'lani,
baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Waqala Sa'di rahimahullah, fahuwal mujibu ijabatan 'ammah lid-da'in mahma kanu wa aina kanu wa 'ala ayyi halin kanu, kama wa'adahum bihadzal wa'dil mutlaq, wa huwal mujibu ijabatan khassatan lil mustajibin lahu al-munqadin li syar'i. Jadi al-mujib yaitu zat yang memberikan pengkabulan doa secara umum bagi orang-orang yang berdoa kepadanya dalam keadaan bagaimanapun dan di mana tempatnya dan dimanapun, serta di atas kondisi bagaimanapun, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan dengan janji yang mutlak ini. Demikian pula al-mujib adalah zat yang memberikan pengkabulan doa secara khusus bagi orang-orang yang tunduk dan menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka tunduk terhadap syariat Allah. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya ijabah yaitu pengkabulan Allah Subhanahu wa ta'ala atas permintaan hamba-hambanya terbagi jadi dua, ijabatun 'ammah dan ijabatun khassah. Ijabah 'ammah, Allah kabulkan doa-doa hambanya secara umum, siapapun mereka, kondisi apapun mereka, ketika mereka meminta kepada Allah. Bahkan orang-orang musyrik, ketika mereka berdoa meminta kepada Allah dalam kondisi terdesak, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Seperti dalam ayat fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang-orang musyrik dulu kalau sedang mengarungi samudera dengan ombak dan badai yang ada, mereka berdoa minta keselamatan kepada Allah. Allah selamatkan. Tapi tatkala telah sampai di daratan, mereka menyekutukan Allah. Ini ijabah ijabah 'ammah. Jadi jangan heran, terkadang orang-orang yang pelaku maksiat pun ketika berdoa minta rezeki diberi rezeki. Jangan heran, karena Allah memberikan pengkabulan secara umum. Dan di sana ada pengkabulan yang sifatnya khusus, ijabatun khassah, ini khusus diberikan pada hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya. Ijabah yang khassah, sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjalan di atas sunnah. Jadi al-mujib yaitu zat yang senantiasa mengabulkan doa-doa hambanya, baik pengkabulan yang sifatnya umum maupun pengkabulan yang sifatnya khusus. Baik, barakallahu fiikum, naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin.